Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik anak-anak, pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran ini. Marilah berdoanya nanti Ibu pimpin. Yang beragama Islam, silahkan berdoa sesuai dengan Ibu ucapkan, dan bagi yang non-muslim sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Robbi srohli wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Rabbi sidini ilman warsukni fahman. Amin. Baik anak-anak, sudah siap kita belajar hari ini? Baik. Bagaimana keadaan? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, pagi ini Ibu lanjutkan dalam pertemuan kedua tentang materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk sub-A-nya, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Minggu ini kita akan lanjutkan bagaimana makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah kalian sudah melihat teks dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian, jika kalian mempunyai buku cetak di rumah, buka halaman 26, bagian pertama yaitu kedudukan pembukaan. Di situ kalian bisa melihat teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, sekarang kita melihat teks pada alinea pertama. Apakah kalian sudah melihat semua? Baiklah. Kita sama-sama melihat teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana dengan teks yang kalian sudah baca? Apakah kalian bisa memaknai teks tersebut? Oke, alhamdulillah kalau kalian bisa memaknai alinea tersebut. Baiklah, Ibu jelaskan makna alinea pertama, yaitu berbunyi, tadi sudah kita ucapkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna yang tersirat di dalam bunyi teks tersebut
bahwa keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Bahwa tak ada satupun bangsa yang ingin dijajah. Semua ingin merdeka. Pernyataan subjektif bahwa bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Ini subjektif. Objektifnya bahwa bangsa Indonesia, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tersirat di dalamnya lagi bahwa pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Inilah makna yang tersirat dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah kalian sudah menyimak dan memahami makna tersebut pada alinea pertama? Baiklah, setelah kalian memahami, Ibu lanjut pada alinea kedua. Alinea kedua, mari kita sama-sama membaca teks pembukaan pada alinea kedua yang berbunyi, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau kita melihat bunyi tersebut, makna bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil pergerakan perlawanan melawan penjajah. Bahwa perjuangan itu bukan pemberian dari Jepang. Ini hasil perjuangan pergerakan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Makna kedua bahwa adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Maknanya lagi bahwa kemerdekaan bukanlah hasil perjuangan, bukanlah hasil pemberian dari penjajah, tetapi merupakan hasil perjuangan, dan kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Jadi kemerdekaan itu bukanlah akhir, tetapi merupakan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baiklah, Ibu lanjutkan kembali pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Jadi kalau kita melihat bunyi teks tersebut, ini mempunyai makna bahwa motivasi spiritual yang luhur, bahwa kemerdekaan merupakan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia maupun akhirat, dan adanya pengukuhan pernyataan kemerdekaan. Nah, inilah makna yang terkandung dalam alinea ketiga. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian bisa memahami. Jadi dari alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga. Sekarang ibu lanjut pada alinea keempat, yang berbunyi bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maknanya bahwa kalau kita melihat bunyi tersebut, terkandung adanya tujuan negara. Yang mana tujuan negara pada alinea ke-4 tersebut? Ya, ada berapa tujuan? Ya, pinter, ada 4. Ya, jadi ada 4 tujuan. Itu adalah yang pertama, yaitu yang pertama itu melindungi. Jadi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, pintar, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi 4 ini yang terkandung dalam alinea keempat. Ada 4 tujuan negara di dalamnya. Nah, sekarang selain tujuan negara, apalagi yang terkandung dalam alinea keempat? Ya, pinter. Adanya susunan suatu undang-undang dasar tahun 1945. Ya, ada susunan. Sini berbunyi susunan negara
Susunan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mana apalagi yang tersirat? Yaitu, ya pinter, sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat, yaitu demokrasi. Dan yang terakhir adalah, apalagi yang terkandung dalam alinea 4 itu? Ya, dasar negara. Yang mana dasar negara? Yang pada alinea keempat itu. Pancasila, bunyi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah makna pertemuan minggu ini. Ibu hanya menjelaskan tentang bagaimana bunyi pembukaan, teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan apa makna yang tersirat dalam teks pada alinea tersebut. Oke, jadi sebelum Ibu mengakhiri materi ini, silahkan kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Selamat belajar, tetap menjaga dari pandemik ini, tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, dan physical distancing. Oke anak-anak, Ibu akhiri dengan ucapan